Aku menampung suami dan sahabatku di rumah serta bisnis konveksiku, tanpa tahu mereka diam-diam menikah siri menggunakan uang yang dicuri dariku. Mereka mengira aku akan menangis pasrah di usia 25 tahun ini, tanpa menyadari sebuah kado misterius telah kusiapkan untuk membongkar kedok mereka dan menghancurkan hidup mereka dalam semalam. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku selalu percaya bahwa rezeki yang dititipkan Allah kepadaku lewat kesuksesan bisnis konveksi ini bukanlah milikku sepenuhnya, melainkan ada hak orang lain yang harus kusalurkan di dalamnya. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, toko dan rumah produksi pakaian muslimah modern yang kurintis dari nol ini telah berkembang pesat hingga mampu menghasilkan omzet ratusan juta rupiah setiap bulannya. Dengan pencapaian setinggi itu, aku tetap berusaha menjaga penampilanku agar modis namun santun, mengenakan padu padan tunik modern dan celana slim fit yang memperlihatkan lekuk tubuh proporsional yang kurawat dengan baik, berbalut hijab segi 4 senada yang terlilit rapi di leherku. Namun, kebaikan hatiku justru seringkali membutakan logikaku, terutama ketika berhadapan dengan Farhan, suamiku yang berusia 2 tahun lebih tua. Lelaki yang kunikahi dengan modal penuh dariku itu selalu berlagak butuh dana tambahan untuk bisnis sampingannya yang tak pernah kelihatan hasilnya, dan dengan bodohnya aku selalu mentransfer uang puluhan juta tanpa pernah menaruh rasa curiga sedikit pun padanya. Ketulusanku tidak berhenti sampai di situ saja, karena aku juga membuka pintu rumah dan tempat usahaku lebar-lebar untuk Tiara, sahabat karibku sejak masa kuliah dulu. Saat Tiara datang mengetuk pintu rumahku dengan derai air mata, mengaku sebatang kara, diusir dari kontrakan, dan sangat membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup, hatiku langsung luluh seketika sebagai sesama wanita berhijab. Tanpa pikir panjang, aku langsung menampungnya di kamar tamu lantai bawah rumah mewahku, memberinya posisi strategis sebagai admin keuangan di kantor konveksiku, bahkan membelikannya pakaian-pakaian kerja yang stylish, agar ia tidak merasa minder saat bertemu dengan para klien penting. Aku merasa sangat bahagia karena bisa menolong 2 orang paling penting dalam hidupku sekaligus, membayangkan betapa indahnya hidup ini karena dikelilingi oleh suami yang penuh perhatian dan sahabat setia yang selalu siap membantu operasional toko yang semakin sibuk dari hari ke hari. Namun, perlahan-lahan atmosfer di dalam rumah dan kantorku mulai terasa berubah, memicu insting wanitaku yang selama ini selalu kukubur dalam-dalam demi menjaga kedamaian. Aku mulai menyadari adanya tatapan-tatapan aneh yang saling dilemparkan oleh Farhan dan Tiara ketika mereka mengira aku sedang sibuk menghitung stok kain atau memeriksa laporan desain terbaru di ruangan lain. Seringkali saat aku berjalan melewati lorong menuju ruang tamu, aku mendapati mereka sedang mengobrol dengan suara yang sangat rendah, berbisik-bisik penuh konspirasi, yang kemudian langsung terhenti secara mendadak seketika langkah kakiku mendekat masuk. Farhan yang biasanya cuek dengan urusan kantor tiba-tiba menjadi sangat rajin mengunjungi studio konveksi, dengan alasan ingin menemani istrinya yang lelah bekerja, padahal sepasang matanya selalu mencuri pandang ke arah meja kerja Tiara yang duduk di sudut ruangan dengan pakaian yang semakin hari terlihat semakin ketat meniru gayaku. Kecurigaanku semakin diperkuat dengan keganjilan yang kutemukan pada pembukuan keuangan toko belakangan ini, di mana ada selisih angka yang cukup besar dan tidak masuk akal dalam pos pengeluaran operasional mingguan. Sebagai lulusan yang paham teknologi dan manajemen digital, aku tahu ada yang tidak beres ketika beberapa transaksi tunai bernilai besar tidak memiliki nota fisik yang valid atau bukti digital yang jelas di dalam sistem komputer kami. Tiara, yang memegang kendali penuh atas laporan harian itu, selalu memiliki 1001 alasan yang terdengar masuk akal, mulai dari kesalahan teknis sistem perbankan hingga klaim sepihak mengenai adanya biaya tak terduga untuk menjamu pemasok bahan baku kain dari luar kota. Kepercayaanku mulai terkikis perlahan, melahirkan sebuah tekad bulat di dalam benakku
untuk mulai melakukan penyelidikan diam-diam demi mencari tahu kemana perginya uang puluhan juta yang menguap begitu saja dari rekening perusahaan. Kesempatan untuk mencari tahu kebenaran itu akhirnya datang pada suatu sore di hari Jumat, ketika suasana kantor konveksi sudah mulai sepi karena para penjahit dan staf lainnya sudah pulang lebih awal untuk menyambut akhir pekan. Aku sengaja berpamitan kepada Farhan dan Tiara bahwa aku harus pergi ke luar kota untuk menghadiri pertemuan penting dengan seorang desainer ternama, padahal sebenarnya aku hanya berputar-putar di sekitar kompleks perumahan. Menggunakan mobil taksi daring agar kedatanganku tidak disadari oleh mereka, aku melangkah masuk ke dalam rumah mewahku dengan sangat hati-hati, membuka pintu samping tanpa menimbulkan suara sedikit pun yang bisa memicu kecurigaan sepasang benalu itu. Jantungku berdegup kencang, berpacu dengan rasa takut dan amarah yang mulai membakar dada, saat aku melangkah perlahan menyusuri koridor rumah yang sepi menuju area kamar tamu yang ditempati oleh sahabatku. Sayup-sayup dari balik pintu kamar tamu yang tidak tertutup rapat, aku mendengar suara tawa kecil yang sangat kukenali, disusul oleh gumaman manja yang membuat sekujur tubuhku mendadak kaku membeku di tempat. Itu adalah suara Farhan dan Tiara yang sedang asyik berbincang hangat, membicarakan rencana liburan mewah mereka ke Bali yang katanya akan didanai sepenuhnya dari bonus tambahan yang berhasil mereka potong dari keuntungan konveksiku minggu ini. Mendengar pengkhianatan yang begitu nyata terlontar dari mulut suamiku sendiri membuat air mataku nyaris tumpah. Namun aku memaksakan diri untuk tetap tegak, menggigit bibir bawahku kuat-kuat agar tidak mengeluarkan jeritan histeris yang bisa merusak rencanaku. Aku segera merogoh tas tanganku, mengeluarkan ponsel pintar untuk mengaktifkan mode perekam suara, lalu menyembunyikan diri di balik sekat dekorasi besi minimalis sambil mengarahkan mikrofon ke arah celah pintu yang terbuka. Tenang saja, sayang, Hanum tidak akan pernah tahu kalau kita sudah menggunakan uang tokonya untuk membeli gelang emas ini untukmu. Suara Farhan terdengar begitu lembut, jenis suara penuh kasih sayang yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan lagi kepadaku sebagai istrinya yang sah. Tiara membalasnya dengan kekahan manja, memuji kehebatan Farhan yang bisa memanipulasi diriku yang mereka anggap sebagai wanita berhijab yang bodoh, naif, dan terlalu mudah ditipu atas nama kebaikan agama. Di dalam persembunyianku, tanganku gemetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak, menyadari bahwa selama ini aku telah memelihara sepasang ular berbisa yang tega merayap di dalam rumahku dan merampas kebahagiaanku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah mengamankan rekaman suara berdurasi beberapa menit itu sebagai bukti awal, aku melangkah mundur dengan sangat perlahan, keluar dari rumah dengan hati yang hancur berkeping-keping namun dipenuhi oleh kobaran api balas dendam yang membara. Beberapa jam kemudian, setelah memastikan lewat pesan singkat bahwa Farhan dan Tiara sudah pergi keluar untuk makan malam romantis berdua, aku kembali masuk ke dalam rumah dengan langkah yang mantap dan tatapan mata yang dingin. Tujuan utamaku malam itu adalah menggeledah kamar tamu Tiara secara menyeluruh untuk mencari bukti fisik lain yang jauh lebih kuat yang tidak bisa mereka sangkal lagi di pengadilan atau di depan keluarga besar kami nantinya. Aku memeriksa setiap sudut ruangan, mulai dari dalam lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju mahal hasil curian, laci meja rias yang berantakan, hingga di bawah tumpukan tas-tas bermerek yang berderet di sudut kamar. Namun, pencarianku belum membuahkan hasil yang memuaskan sampai sepasang mataku tertuju pada sebuah sajadah tebal bermotif sulaman tradisional yang tergelar rapi di sudut ruangan, tempat yang biasa digunakan Tiara untuk berpura-pura salat demi menjaga citra wanita saleha di depanku. Dengan perasaan campur aduk, aku melangkah mendekati sajadah itu lalu berlutut di atas lantai kayu yang dingin, mengulurkan tanganku untuk mengangkat kain tebal tersebut dengan perlahan. Di bawah lipatan sajadah yang gelap dan tersembunyi dari pandangan luar, aku menemukan sebuah benda persegi panjang berbahan kulit tebal berwarna hijau tua khas, dokumen resmi kenegaraan yang sangat kukenali bentuknya.
Ketika ku buka lembaran pertamanya di bawah temaram lampu kamar, duniaku seolah runtuh seketika saat melihat foto wajah Farhan dan Tiara terpampang nyata di sana, lengkap dengan stempel resmi KUA yang menyatakan mereka telah menikah siri secara sah beberapa bulan yang lalu. Air mata kemarahan akhirnya menetes membasahi pipiku, melihat bagaimana simbol ibadah yang suci telah mereka gunakan sebagai tempat paling aman untuk menyembunyikan aib pernikahan terlarang yang dibiayai dari hasil keringatku sendiri. Aku berdiri dengan tubuh yang bergetar, namun perlahan kesedihan yang mendalam itu menguap, digantikan oleh rasa dingin yang luar biasa dan tekad baja yang mengeras di dalam lubang hatiku yang paling dalam. Di usiaku yang baru 25 tahun ini, mereka mengira aku adalah sosok istri berhijab yang lemah, yang akan menangis pasrah, memohon-mohon agar suaminya kembali, atau sekadar mengusir mereka dengan teriakan histeris yang memalukan diriku sendiri. Mereka salah besar, karena aku tidak akan menurunkan derajatku dengan cara murahan seperti itu, melainkan akan menggunakan seluruh kecerdasan dan aset teknologi yang kupunya untuk menyusun sebuah rencana pembalasan yang rapi. Sambil menggenggam erat dua buku nikah siri tersebut, aku tersenyum dingin menatap pantulan diriku di cermin, berjanji bahwa sebuah kado misterius yang sangat istimewa akan segera kukirimkan untuk menghancurkan hidup sepasang benalu itu dalam waktu 1 malam saja. Setelah menemukan bukti pernikahan siri yang menjijikan itu, aku tidak langsung melabrak mereka malam itu juga, melainkan memilih untuk duduk diam di ruang kerjaku yang sunyi sambil merancang strategi besar. Dengan latar belakang pendidikanku di bidang teknologi informasi, aku segera membuka laptop dan mulai meretas akun cloud pribadi milik Farhan yang kata sandinya pernah ia bocorkan secara tidak sengaja saat meminta bantuanku memperbaiki sistem ponselnya yang error. Di dalam folder tersembunyi yang diberi nama samaran proyek masa depan, aku menemukan ratusan riwayat mutasi rekening digital dan bukti transfer berkala yang dikirimkan Tiara dari rekening operasional konveksiku ke rekening pribadi Farhan. Hatiku semakin mendidih melihat angka-angka fantastis yang mereka kuras setiap bulan, yang ternyata digunakan untuk mencicil sebuah apartemen mewah atas nama Tiara dan membelikan berbagai barang bermerek yang selama ini kusangka adalah barang tiruan. Kemarahanku semakin memuncak ketika aku membuka folder galeri foto tersembunyi di dalam akun cloud tersebut, yang menampilkan kemesraan mereka berdua di belakang punggungku selama berbulan-bulan ini. Ada foto-foto mereka sedang makan malam romantis di restoran bintang 5, pamer kemewahan dengan mobil operasional toko yang sering dipinjam Farhan dengan alasan urusan bisnis, hingga foto-foto mereka saat merayakan hari jadi pernikahan siri mereka di hotel mewah luar kota. Di semua foto itu, Tiara selalu berpose manja memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan pakaian-pakaian ketat hasil rancangan konveksiku yang ia ambil secara gratis dengan dalih untuk keperluan promosi media sosial. Pasangan benalu ini benar-benar tidak tahu diri, mereka hidup mewah, bersenang-senang di atas penderitaanku, dan makan dari uang yang dihasilkan oleh keringat dan kerja keras yang kuperas siang dan malam dari bisnis konveksi ini. Sambil menahan gejolak amarah yang nyaris meledakkan dadaku, aku segera menyalin semua data krusial tersebut, mulai dari dokumen pernikahan siri, foto kemesraan, hingga laporan keuangan palsu, ke dalam 3 buah flash disk enkripsi berkualifikasi tinggi yang aman dari penghapusan jarak jauh. Aku menyadari bahwa untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, aku tidak boleh hanya mengandalkan jalur hukum yang memakan waktu lama, melainkan harus menggunakan sanksi sosial yang akan membuat mereka tidak akan pernah bisa menegakkan kepala lagi di masyarakat. Rencana pertamaku adalah memanfaatkan momen perayaan ulang tahun pernikahan ketiga aku dan Farhan yang akan jatuh 2 minggu lagi, sebuah acara besar yang setiap tahunnya selalu dihadiri oleh seluruh keluarga besar, rekan bisnis, dan para pemegang saham konveksiku.
Aku akan membiarkan mereka tetap merasa di atas angin, memakai topeng kepura-puraan mereka sedikit lebih lama lagi, sementara aku menyiapkan panggung eksekusi yang paling megah untuk mereka. Keesokan paginya, aku turun ke ruang makan dengan penampilan yang tetap prima, mengenakan tunik modern berwarna pastel yang pas di tubuhku dan hijab voal yang tertata rapi, menyembunyikan mata sembabku di balik riasan wajah yang tipis namun segar. Di meja makan, Farhan sudah duduk manis sambil menikmati kopi buatanku, sementara Tiara keluar dari kamarnya dengan senyuman manis yang selama ini kukira tulus sebagai seorang sahabat sejati. Pagi, Hanum sayang. Bagaimana hasil pertemuan dengan desainer kemarin di luar kota? Sukses kan? Tanya Farhan dengan nada suara yang sangat lembut, lalu mengecup keningku seolah-olah dia adalah suami paling setia di dunia ini. Aku memaksakan sebuah senyuman manis mendarat di bibirku, menatap matanya dalam-dalam sambil menjawab bahwa semuanya berjalan sangat lancar dan menghasilkan kontrak kerjasama yang sangat besar, yang akan membawa keuntungan melimpah bagi konveksi kami. Di sudut mataku, aku bisa melihat bagaimana Tiara langsung melirik ke arah Farhan dengan binar mata yang penuh dengan ketamakan setelah mendengar kata keuntungan melimpah yang baru saja kuucapkan. Tiara kemudian mendekat, mengambilkan sarapan untukku dengan sikap yang sangat santun dan berkata, "Wah, selamat ya, Num. Kamu memang hebat. Aku beruntung sekali punya sahabat sekaligus bos sebaik kamu yang mau menampungku di saat susah seperti ini." Mendengar kalimat penuh kepalsuan itu keluar dari mulut wanita yang telah tidur dengan suamiku dan mencuri uangku membuatku ingin sekali menyiramkan kuah sup panas ini langsung ke wajah cantiknya yang munafik. Namun, aku berhasil mengendalikan diriku dengan sangat baik, mengangguk pelan sambil memuji kerja keras Tiara dalam mengelola administrasi keuangan toko yang menurutku sangat rapi dan tanpa celah akhir-akhir ini. Setelah sarapan selesai, kami bertiga berangkat ke studio konveksi bersama-sama menggunakan mobil pribadiku, dan sepanjang perjalanan aku sengaja membuka obrolan mengenai rencana pesta ulang tahun pernikahan kami yang akan datang. Aku mengatakan kepada Farhan bahwa tahun ini aku ingin merayakannya dengan sangat mewah di ballroom hotel bintang 5 terkini di pusat kota, dan aku ingin Tiara menjadi ketua panitia pelaksana yang mengatur seluruh jalannya acara tersebut. Mendengar penawaranku, wajah Tiara langsung berbinar gembira karena dia tahu bahwa posisi itu akan memberinya akses penuh untuk menggunakan anggaran besar dari perusahaan, yang pastinya sudah dia rencanakan untuk dikorupsi lagi bersama Farhan. Farhan pun langsung menyetujui ide tersebut dengan penuh semangat, memuji keputusanku yang mempercayai Tiara, tanpa mereka sadari bahwa aku sedang menuntun mereka berdua masuk ke dalam lubang jebakan yang sudah kugali sendiri. Begitu tiba di kantor konveksi, aku segera masuk ke dalam ruangan pribadiku dan mengunci pintu dari dalam, mengalihkan fokusku untuk mengamankan seluruh aset fisik dan digital dari bisnis konveksi ini, agar tidak bisa disentuh oleh mereka saat badai kehancuran itu tiba. Menggunakan software akuntansi terbaru yang sudah kupasang sistem keamanan berlapis, aku mulai memindahkan seluruh hak akses rekening bank utama perusahaan ke dalam akun personal yang hanya bisa dibuka menggunakan pemindaian wajah dan sidik jariku sendiri. Aku juga mengubah semua status kepemilikan aset tanah, bangunan studio, serta mesin-mesin jahit digital atas nama diriku sendiri secara mutlak, sehingga Farhan yang berstatus sebagai suami tidak akan memiliki hak sepeser pun atas harta Gonogini jika kami bercerai nanti. Proses pemindahan aset ini berjalan dengan sangat rapi dan senyap, berkat bantuan seorang pengacara terpercaya yang merupakan teman lama ayah kandungku. Sambil mengawasi layar monitor yang sedang memproses enkripsi data, sepasang mataku sesekali melirik ke arah kamera CCTV tersembunyi yang sengaja kupasang di ruang administrasi keuangan tempat Tiara bekerja. Di layar itu, aku melihat Tiara sedang memangku laptopnya sambil tertawa genit,
sementara Farhan berdiri di belakangnya, berpura-pura memeriksa berkas namun tangannya sesekali mengelus pundak Tiara dengan berani ketika staf lain sedang tidak melihat. Menyaksikan pemandangan menjijikkan itu tidak lagi membuat hatiku menangis hancur seperti kemarin, melainkan menumbuhkan rasa dingin yang luar biasa yang membuatku semakin tidak sabar menantikan hari perayaan itu tiba. Aku mengambil ponselku, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Tiara yang isinya memberikan persetujuan anggaran awal sebesar 100 juta rupiah untuk mulai membayar uang muka sewa ballroom hotel dan keperluan dekorasi pesta pernikahan kami. 2 jam kemudian, Tiara mengetuk pintu ruanganku dengan membawa map berkas anggaran yang sudah ia manipulasi sedemikian rupa, memperlihatkan rincian biaya yang sengaja ia gelembungkan hingga 2 kali lipat dari harga aslinya. Dengan wajah polos yang dibuat-buat, ia menyodorkan berkas itu sambil berkata, "Ini rincian anggarannya, Num. Karena ini hotel bintang 5, biaya sewa dan cateringnya memang agak mahal, tapi aku jamin acaranya akan sangat berkesan untukmu dan Mas Farhan." Aku menerima map tersebut, memeriksa angka-angka fiktif di dalamnya dengan senyum geli di dalam hati, lalu tanpa ragu langsung menandatangani cek tunai sesuai dengan nominal yang ia minta tanpa melakukan protes sedikit pun. Tiara tampak sangat terkejut sekaligus luar biasa gembira melihat betapa mudahnya aku mengeluarkan uang ratusan juta, mengira bahwa strateginya bersama Farhan untuk menguras hartaku berjalan tanpa hambatan sama sekali. Setelah Tiara keluar dari ruangan dengan langkah kaki yang riang, aku segera menelepon manajer hotel bintang 5 tempat acara tersebut akan digelar, menggunakan jalur pribadi sebagai klien VIP yang sering mengadakan peragaan busana di sana. Aku menginstruksikan kepada pihak hotel bahwa seluruh kendali teknis multimedia, layar proyektor raksasa di panggung utama, dan sistem suara ballroom pada hari H harus diserahkan sepenuhnya kepada tim IT pribadiku, bukan kepada panitia bentukan Tiara. Aku juga memesan sebuah kado khusus berbentuk kotak besar berlapis bludru emas dengan pita hitam legam yang akan diletakkan tepat di tengah-tengah panggung sebagai kejutan utama acara. Topeng kepura-puraan mereka telah terpasang dengan sangat rapi, anggaran besar sudah berada di tangan mereka, dan kini semua bidak caturku telah berada di posisinya masing-masing, siap untuk digerakkan demi meruntuhkan dunia fantasi sepasang benalu itu dalam satu kali ketukan palu. Hari-hari menjelang pesta pernikahan perak itu berjalan dengan ketegangan yang kusembunyikan rapat-rapat di balik senyuman manis dan sikap hangatku sehari-hari. Di rumah mewah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri, aku harus menyaksikan bagaimana Farhan dan Tiara semakin berani menunjukkan kedekatan mereka yang terselubung, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta di bawah atap rumahku. Setiap kali makan malam tiba, aku sengaja menata meja makan dengan masakan terbaik, mengenakan busana tunik modern yang pas di tubuh dengan hijab yang serasi, tampil secantik mungkin untuk menunjukkan bahwa aku adalah nyonya rumah yang tak tertandingi. Namun di bawah meja makan itu, aku tahu ada kebusukan yang sedang berlangsung, di mana kaki mereka mungkin saling bersentuhan secara sembunyi-sembunyi saat aku berbalik ke dapur untuk mengambilkan air minum tambahan untuk suamiku yang tidak tahu diuntung itu. "Mas, Tiara, bagaimana persiapan ballroom hotel untuk acara kita minggu depan? Apakah semua vendor sudah dibayar lunas menggunakan uang muka yang kuberikan kemarin?" Tanyaku dengan nada suara yang sengaja dibuat manja dan penuh rasa ingin tahu pada suatu malam. Farhan langsung menghentikan kunyahannya, buru-buru menyenggol lengan Tiara yang duduk di sebelahnya, memberi kode agar wanita itu yang menjawab pertanyaanku dengan alasan teknis lapangan. Tiara dengan sigap menyeka bibirnya menggunakan tisu, lalu tersenyum sangat manis, jenis senyuman yang kini terlihat sangat memuaskan di mataku karena aku tahu seberapa besar kepalsuan di baliknya, dan meyakinkanku bahwa semuanya sudah beres, mulai dari dekorasi panggung, catering menu internasional, hingga undangan untuk para relasi bisnis penting kita.
Aku mengangguk-angguk puas, berpura-pura kagum dengan efisiensi kerja Tiara, padahal sore harinya aku baru saja menerima laporan rahasia dari tim itku yang berhasil menyadap email pribadi Tiara. Dari data sadapan itu, aku tahu bahwa dari 100 juta rupiah yang kucairkan kemarin, Tiara hanya menyetorkan 40 juta rupiah ke pihak hotel sebagai uang muka minimal, sedangkan sisanya yang 60 juta rupiah telah berpindah tangan ke rekening pribadi Farhan untuk melunasi cicilan mobil baru mereka. Pasangan benalu ini benar-benar mengira bahwa aku adalah mesin anjungan tunai mandiri yang bisa mereka kuras sesuka hati tanpa pernah mengecek kebenaran di lapangan, membuatku semakin mantap untuk membiarkan mereka bersenang-senang di atas tumpukan uang curian itu sedikit lebih lama lagi sebelum semuanya kutarik kembali secara paksa. Oh ya, Mas, aku juga sudah menyiapkan sebuah kado kejutan yang sangat besar untukmu di hari perayaan nanti, sebuah hadiah yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan seumur hidupmu, ucapku sambil menatap lurus ke dalam sepasang mata Farhan yang langsung menyiratkan kilatan rasa bersalah yang samar. Farhan mencoba tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya, meraih jemari tanganku di atas meja dan mengecupnya pelan sambil berkata betapa beruntungnya dia memiliki istri yang begitu baik, setia, dan penuh kejutan seperti diriku. Tiara yang melihat adegan kemesraan palsu itu dari seberang meja tidak bisa menyembunyikan perubahan raut wajahnya yang mendadak masam dan dipenuhi rasa iri, karena meskipun dia telah berhasil merebut status suami siri dari Farhan, di mata hukum dan publik, akulah wanita yang memegang kendali atas seluruh harta dan kehormatan lelaki itu. Ketegangan di atas meja makan itu semakin menarik ketika aku sengaja memancing Tiara dengan membahas mengenai gaun yang akan ia kenakan di acara pesta nanti sebagai panitia utama sekaligus sahabat dekatku. Aku menawarkan untuk membuatkannya sebuah gaun khusus dari bahan sutra terbaik yang ada di studio konveksiku, dengan potongan yang mengikuti siluet tubuhnya, agar ia bisa tampil cantik di samping kami saat menyambut para tamu undangan. Tiara langsung menyetujui tawaran itu dengan mata berbinar-binar, tanpa menyadari bahwa gaun yang akan kubuatkan untuknya memiliki makna simbolis yang sangat gelap, sebuah busana yang akan menjadikannya pusat perhatian bagi seluruh pasang mata saat aib menjijikkannya dibongkar di hadapan ratusan orang. Aku mencatat ukuran tubuhnya dengan senyum misterius, membayangkan betapa sempurnanya gaun itu kelak membungkus tubuh seorang wanita pelakor yang sebentar lagi akan merangkak di lantai memohon ampunan. Keesokan harinya di studio konveksi, aku memanggil kepala desainer dan tim produksi ke ruang kerjaku, memberikan instruksi khusus mengenai pembuatan 2 gaun utama untuk pesta minggu depan, yaitu gaunku sendiri dan gaun untuk Tiara. Aku meminta mereka membuatkan gaun untuk Tiara dengan warna merah menyala yang sangat kontras dengan tema pesta yang bernuansa pastel, dengan alasan agar sahabatku itu terlihat menonjol sebagai ketua pelaksana acara yang telah bekerja keras demi kesuksesan kami. Untuk diriku sendiri, aku memilih gaun berbahan brokat premium berwarna putih gading yang melambangkan kesucian dan kemenangan, dirancang dengan potongan modern yang elegan yang memperlihatkan bentuk tubuh ideal seorang pengusaha muda yang sukses dan mandiri. Para staf konveksi mengagumi kebaikan hatiku yang begitu memikirkan penampilan sahabatku, tanpa tahu bahwa warna merah menyala pada gaun Tiara adalah simbol dari api skandal yang siap membakar habis seluruh harga dirinya. Sambil mengawasi proses pemotongan kain di ruang produksi, aku memanfaatkan waktu senggangku untuk menemui pengacara keluarga di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota untuk mematangkan berkas gugatan cerai dan tuntutan pidana penggelapan uang perusahaan. Pengacaraku, Pak Joko, menyerahkan sebundel berkas tebal yang berisi semua bukti digital mutasi rekening, rekaman suara dari kamar tamu, serta salinan dokumen pernikahan siri Farhan dan Tiara yang sudah dilegalisasi. Pak Joko menjelaskan bahwa dengan semua bukti otentik yang kami miliki, Farhan tidak hanya akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong tanpa hak gonogini sepeser pun, tetapi dia dan Tiara juga terancam hukuman penjara
atas kasus pencurian dalam jabatan dan pemalsuan laporan keuangan. Mendengar penjelasan hukum yang begitu berpihak padaku membuat separuh beban di pundakku terasa terangkat, memberiku kekuatan ekstra untuk menyelesaikan permainan catur ini hingga babak akhir. Ingat Hanum, semua berkas ini baru akan kita daftarkan ke Pengadilan Agama dan Kepolisian tepat 1 jam setelah pestamu selesai, sesuai dengan skenario yang sudah kamu susun, ujar Pak Joko sambil merapikan kembali dokumen-dokumen penting itu ke dalam tas kerjanya. Aku mengangguk pasti, menegaskan bahwa aku ingin memberikan dampak kehancuran yang maksimal, di mana mereka harus merasakan puncak kebahagiaan dan kemewahan terlebih dahulu sebelum dijatuhkan ke dalam jurang kehinaan yang paling dalam dalam waktu semalam. Aku ingin seluruh kerabat, rekan bisnis, dan tetangga kami menyaksikan sendiri bagaimana sepasang benalu yang selama ini menumpang hidup padaku itu merangkak keluar dari ballroom hotel dengan wajah yang tertutup rasa malu yang teramat sangat. Setelah urusan hukum selesai, aku kembali ke kantor dengan perasaan yang jauh lebih tenang, siap menghadapi kepura-puraan mereka dengan senyuman yang semakin dingin dari hari ke hari. Sore harinya ketika aku kembali ke ruang administrasi, aku mendapati Tiara sedang sibuk mengetik sesuatu di komputer kantor dengan ekspresi wajah yang tampak sangat panik saat menyadari kehadiranku yang tiba-tiba di ambang pintu. Aku melangkah mendekat dengan santai, meletakkan secangkir kopi hangat di atas mejanya sambil bertanya dengan ramah apakah ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan bulanan konveksi yang harus segera dilaporkan ke kantor pajak. Tiara terbata-bata menjawab bahwa semuanya aman dan terkendali, padahal aku tahu dari sistem monitoring komputer pusat bahwa dia baru saja mencoba menghapus jejak digital dari sebuah transaksi gelap senilai 30 juta rupiah yang dialirkan ke vendor dekorasi fiktif. Aku menepuk pundaknya perlahan, menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri bekerja lembur dan menyarankannya untuk segera pulang ke rumah agar bisa beristirahat dengan cukup demi menjaga penampilannya di hari pesta nanti. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin besar di dalam kamar utamaku, menatap pantulan diriku yang berbalut pakaian tidur sutra dengan rambut hitam yang terurai bebas sebelum kututup kembali dengan hijab keesokan harinya. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku menyadari bahwa aku memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kemandirian finansial yang tidak dimiliki oleh banyak wanita lain yang mungkin akan memilih pasrah saat dikhianati oleh suami mereka. Aku mendengar suara langkah kaki Farhan yang berjalan masuk ke dalam kamar dengan senyuman manisnya yang kini terasa hambar, mencoba memelukku dari belakang sambil membisikkan kata-kata cinta yang terasa seperti racun di telingaku. Aku membiarkan pelukan itu terjadi sesaat, memejamkan mata sambil tersenyum dingin di dalam hati, membayangkan bahwa dalam waktu beberapa hari lagi, pelukan hangat ini akan berubah menjadi borgol besi yang dingin yang akan menyeretnya masuk ke dalam sel tahanan bersama wanita selingkuhannya. Tepat 5 hari sebelum malam perayaan itu tiba, kartu undangan fisik mewah dengan sentuhan bludru biru tua dan tinta emas yang telah dipesan oleh Tiara akhirnya selesai dicetak dan tiba di kantor konveksiku. Sebagai ketua panitia, Tiara membawa satu kotak besar undangan itu ke dalam ruang kerjaku dengan senyuman yang merekah lebar, merasa bangga karena desain pilihannya terlihat begitu berkelas dan mahal di mata para relasi. Sambil mengenakan padu padan tunik modern berwarna krem yang pas membentuk siluet tubuhku dan hijab segi 4 senada, aku menerima selembar undangan tersebut dengan tangan terbuka lalu memuji seleranya yang tinggi dalam memilih vendor percetakan. Namun, di dalam hati aku tertawa geli melihat deretan nama yang tertulis di atas kertas mahal itu, karena bagiku, lembaran-lembaran kertas indah ini bukanlah sekadar undangan pesta biasa, melainkan surat panggilan massal untuk menyaksikan eksekusi mati bagi reputasi dan harga diri sepasang benalu. Aku sudah mendata semua tamu penting dari kalangan pengusaha kain,
perwakilan bank, hingga lingkaran pertemanan lama kita semasa kuliah dulu, agar mereka semua bisa hadir menyaksikan momen bahagiamu, kata Tiara dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat tulus seolah-olah dia adalah sahabat yang paling berdedikasi di dunia ini. Aku mengangguk-angguk kecil sambil membolak-balik lembaran daftar nama tamu undangan, memastikan bahwa tidak ada satupun nama anggota keluarga besar dari pihak Farhan maupun pihak keluargaku yang terlewatkan dalam manifest tersebut. Aku sengaja meminta Tiara untuk menambahkan beberapa nama jurnalis dari media gaya hidup lokal dan influencer digital yang sering bekerja sama dengan konveksiku untuk meliput acara ini secara langsung, dengan dalih ingin menaikkan citra merek dagang busana muslimah milikku ke tingkat nasional setelah pesta selesai. Farhan kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah santai, langsung mengambil posisi berdiri di belakang kursi Tiara sambil berpura-pura ikut memeriksa daftar cetakan undangan yang tersebar di atas meja kerjaku. Aroma parfum mahal yang kubelikan untuknya minggu lalu menguar di dalam ruangan, berbaur dengan ketegangan tersembunyi yang sengaja kupelihara di antara kami bertiga, agar permainan ini tetap berjalan dengan mulus tanpa deteksi. Wah, kerjamu bagus sekali, Tiara. Hanum pasti sangat puas melihat hasil kerja kerasmu yang begitu rapi dalam menyukseskan acara ulang tahun pernikahan kami yang ketiga ini. Puji Farhan dengan kerlingan mata rahasia ke arah Tiara yang sempat tertangkap basah oleh pantulan kaca lemari di belakang mereka. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan suamiku memuji wanita selingkuhannya sesuka hati di depanku, karena aku tahu pujian itu akan menjadi kalimat manis terakhir yang bisa ia ucapkan sebelum semuanya berubah menjadi kutukan. Setelah Farhan dan Tiara keluar dari ruangan untuk membagikan sisa undangan kepada para staf di area pabrik konveksi, aku segera mengunci pintu ruanganku dan beralih ke balik meja kerja digital untuk mengeksekusi rencana berikutnya. Menggunakan komputer utama yang terhubung langsung dengan jaringan proyektor dan server multimedia Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung, aku mulai menyusun berkas presentasi rahasia yang akan menggantikan video kilas balik pernikahan kami. Aku memasukkan potongan rekaman suara perselingkuhan mereka di kamar tamu, salinan digital akta nikah siri yang mereka sembunyikan di bawah sajadah, serta grafik transparan yang memperlihatkan aliran dana curian dari rekening konveksiku ke rekening apartemen atas nama Tiara. Berkas rahasia ini kuamankan dengan sistem penguncian otomatis berbasis waktu, time lock, yang hanya bisa terbuka dengan otentikasi sidik jariku tepat pada jam 10 malam saat acara puncak perayaan dimulai. Sore harinya, aku sengaja meminta sopir pribadi konveksi untuk mengantarkanku mengunjungi kediaman ibu mertuaku di pinggiran kota, dengan tujuan mengantarkan undangan eksklusif itu secara langsung sekaligus memastikan kehadirannya tanpa alasan apapun. Ibu Farhan menyambutku dengan senyuman hangat di ruang tamunya yang sederhana, memperlakukanku dengan sangat baik karena selama 3 tahun ini akulah yang menopang seluruh biaya hidupnya, membelikan obat-obatan mahalnya, hingga merenovasi rumah tuanya menjadi megah. Aku mencium tangannya dengan penuh hormat, mengenakan hijab segi 4 yang terurai anggun menutup dada, menampilkan citra seorang menantu saleha yang sempurna di matanya sebelum badai kebenaran menghantam keluarganya. Aku memohon dengan sangat agar ibu mertuaku memakai kebaya terbaiknya dan datang lebih awal ke hotel, karena aku telah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan membuat nama putranya menjadi pusat perhatian seluruh pasang mata yang hadir malam itu. Tentu saja, Hanum sayang, ibu pasti datang paling awal untuk merayakan hari bahagiamu dengan Farhan. Ibu sangat bersyukur Farhan bisa mendapatkan istri sesukses dan sebaik kamu yang tidak pernah perhitungan pada keluarga kami, ujar ibu mertuaku dengan mata yang berkaca-kaca menahan rasa haru yang mendalam. Mendengar kalimat itu, dadaku terasa sedikit sesak bukan karena bersedih, melainkan karena membayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu ketika mengetahui bahwa putra kebanggaannya adalah seorang pencuri dan pezina yang hidup dari belas kasihan istrinya sendiri.
Namun, kebenaran harus tetap diungkapkan, dan aku tidak akan membiarkan rasa iba mengaburkan keadilan yang wajib kutegakkan demi menyelamatkan harta serta harga diri yang telah kupertaruhkan selama bertahun-tahun dalam pernikahan beracun ini. Sekembalinya dari rumah ibu mertua, aku melewati area pusat perbelanjaan mewah dan memutuskan untuk mampir ke sebuah butik perhiasan ternama untuk mengambil pesanan kado khusus yang telah kurancang sendiri sejak 2 minggu yang lalu. Pemilik butik yang sudah mengenalku sebagai pelanggan VIP langsung mengantarkanku ke ruang tunggu khusus, lalu menyodorkan sebuah kotak bludru hitam yang di dalamnya berisi 2 buah replika cincin emas tiruan berkandungan tembaga murah berkilau tinggi. Di bagian dalam cincin tiruan itu, aku meminta pengrajin untuk mengukir nama Farhan dan Tiara beserta tanggal pernikahan siri mereka secara permanen menggunakan teknologi laser mikro yang sangat rapi. Cincin tiruan dengan ukiran aib inilah yang akan kumasukkan ke dalam kotak kado besar berlapis bludru emas berpita hitam yang nantinya akan kuserahkan di atas panggung di hadapan seluruh undangan sebagai simbol kehancuran mereka. Hari berikutnya di kantor, suasana semakin memanas ketika aku melihat Tiara mulai berani memakai beberapa perhiasan emas baru berkilau di pergelangan tangannya saat menginput data pesanan kain di meja administrasinya. Aku berjalan menghampirinya dengan langkah kaki yang tenang, sengaja berdiri cukup dekat hingga dia bisa merasakan kehadiranku, lalu memperhatikan gelang emas tebal yang melingkari tangan kanannya dengan tatapan penuh selidik yang tajam. Tiara seketika tampak gugup, buru-buru menarik lengan kemeja kerjanya yang agak ketat untuk menutupi gelang tersebut sambil terbata-bata menjelaskan bahwa perhiasan itu adalah hadiah ulang tahun dari mendiang bibinya di kampung yang baru saja dikirimkan. Aku hanya mengangguk pelan seraya tersenyum manis, memuji keindahan gelang tersebut dan berkata dalam hati, bahwa aku sangat tahu gelang itu dibeli menggunakan uang operasional konveksiku yang dicairkannya lewat nota fiktif 3 hari yang lalu. 2 hari sebelum acara dimulai, tim IT pribadiku memberikan laporan akhir bahwa sistem pertahanan digital pada proyektor utama Ballroom Hotel Bintang 5 telah berhasil dikonfigurasi ulang secara sempurna tanpa diketahui oleh tim dokumentasi bawaan Tiara. Seluruh akses pengalihan layar multimedia kini berada mutlak di bawah kendali tablet pintar yang selalu kubawa di dalam tas tanganku, siap untuk diaktifkan kapan saja dengan satu sentuhan jari yang menentukan. Pengacaraku, Pak Joko, juga mengirimkan pesan konfirmasi bahwa draft gugatan cerai resmi, laporan pidana penggelapan jabatan, serta bukti perselingkuhan telah dicetak rapi dalam beberapa rangkap dan siap dimasukkan ke pengadilan tepat setelah pesta berakhir. Semua persiapan hukum, teknis, dan sosial telah mencapai tingkat kesiapan 100%, meninggalkan sepasang benalu itu yang masih asyik berdansa di atas bom waktu yang siap meledak kapan saja. Malam terakhir sebelum hari eksekusi tiba, aku duduk sendirian di balkon kamarku yang luas, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang membentang indah di bawah langit malam yang pekat tanpa bintang. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku merasa telah melewati pelajaran hidup yang begitu mahal tentang arti sebuah kepercayaan, pengkhianatan, dan batasan dalam memberi kebaikan kepada orang lain. Dari dalam kamar, aku mendengar suara dengkur halus Farhan yang tidur dengan lelap, sama sekali tidak menyadari bahwa malam ini adalah malam terakhir baginya untuk bisa menikmati kasur empuk dan fasilitas mewah di dalam rumahku. Aku membetulkan letak hijab tidurku, menarik napas dalam-dalam untuk mengisi dadaku dengan ketenangan sekujur tubuh, lalu tersenyum dingin menatap bayangan diriku sendiri di kaca jendela, siap menyambut hari esok di mana aku akan mengirim sepasang pengkhianat itu langsung menuju neraka kemiskinan dan kehinaan yang abadi. Hari yang kunantikan akhirnya tiba dengan cuaca yang sangat cerah, seolah alam semesta pun ikut mendukung rencana pembalasan dendamku yang sudah tersusun rapi hingga ke detail terkecil. Sejak pagi hari, kesibukan di rumah mewahku sudah mencapai puncaknya karena tim penata rias profesional yang kupesan telah datang untuk merias wajahku
serta menyiapkan busana yang akan kukenakan malam ini. Aku memilih riasan wajah yang tegas namun tetap terlihat anggun dan alami, dengan sapuan lipstik merah merona yang memancarkan aura keberanian seorang wanita mandiri berumur 25 tahun yang siap merebut kembali kehormatannya. Sambil berdiri di depan cermin besar, aku mengenakan gaun brokat premium berwarna putih gading yang melekat sempurna mengikuti bentuk tubuh ideal yang kurawat dengan baik, dipadukan dengan hijab voal sutra senada yang melingkari leherku dengan sangat rapi dan elegan, menciptakan impresi seorang ratu yang siap naik ke atas singgasana kemenangannya. Di kamar sebelah, Tiara juga sedang bersiap-siap dengan bantuan salah satu asisten penata rias, dan aku bisa mendengar tawa centilnya yang sesekali terdengar melengking dari balik dinding pembatas kamar kami. Ketika dia akhirnya keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang tamu, aku tersenyum dingin melihatnya mengenakan gaun satin berwarna merah menyala yang sengaja kurancang khusus untuknya beberapa waktu lalu di studio konveksiku. Gaun merah itu memiliki potongan yang sangat ketat di bagian pinggang dan dada, mengekspos lekuk tubuhnya dengan sangat berani demi memuaskan ego ketamakannya yang selalu ingin menjadi pusat perhatian di setiap suasana. Tiara berjalan mendekatiku dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, memamerkan perhiasan gelang emas barunya, tanpa menyadari sedikit pun bahwa warna merah membara pada gaunnya malam ini adalah simbol dari api skandal yang sebentar lagi akan membakar habis seluruh sisa harga diri dan masa depannya. Wah, Hanum, kamu kelihatan cantik sekali malam ini seperti seorang pengantin baru yang sangat bahagia. Puji Tiara dengan binar mata yang dipenuhi rasa iri yang terselubung saat menatap gaun putih gadingku yang tampak jauh lebih mewah dan berkelas. Aku membalas pujian itu dengan senyuman paling manis yang bisa kuberikan, lalu melangkah mendekatinya untuk merapikan sedikit lipatan kain di bagian bahu gaun merahnya agar posisinya terlihat semakin menonjol di depan kamera nantinya. Kamu juga kelihatan sangat luar biasa dengan gaun merah ini, Tiara. Malam ini aku ingin semua orang tahu seberapa besar peran pentingmu dalam hidupku dan Mas Farhan selama beberapa bulan kebelakang ini. Jawabku dengan nada suara yang tenang namun syarat akan makna sindiran yang sangat dalam yang tentu saja gagal ia cerna dengan otaknya yang dangkal. Farhan kemudian muncul dari arah koridor utama dengan mengenakan setelan jas hitam formal, berpadu kemeja batik sutra modern yang kubelikan dengan harga belasan juta rupiah dari uang keuntungan toko konveksiku. Tubuhnya yang atletis tampak sangat gagah malam ini, namun ketampanan fisiknya sama sekali tidak bisa lagi menutupi kebusukan hatinya yang telah tega mengkhianati ketulusan cinta istrinya demi memuaskan nafsu bersama sahabat karibku sendiri. Begitu melihatku, Farhan langsung berjalan mendekat lalu mengecup keningku dengan lembut di hadapan para penata rias, sebuah akting suami setia yang sangat luar biasa yang sengaja ia mainkan demi menjaga citra baiknya di depan publik. Aku menerima kecupan itu tanpa penolakan, membiarkan bibirnya menyentuh kulitku untuk terakhir kalinya sebelum bibir yang sama akan meratap memohon ampunan di bawah kakiku beberapa jam dari sekarang. Namun, pemandangan menggelikan terjadi sesaat kemudian ketika aku sengaja berbalik arah menuju dapur untuk memeriksa kotak bekal makanan yang tertinggal, meninggalkan Farhan dan Tiara berdua saja di ruang tamu selama beberapa menit. Melalui pantulan cermin hias yang terpasang di lorong dapur, aku melihat Farhan dengan berani melangkah mendekati Tiara lalu berbisik mesra di dekat telinganya sambil mengelus pinggang wanita itu yang terbalut gaun merah ketat. Tiara membalas perlakuan tersebut dengan senyuman genit penuh kemenangan, seolah-olah dia telah berhasil merebut tahta sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya di dalam rumah mewahku ini, tanpa perlu bersusah payah bekerja keras. Aku merekam pemandangan menjijikkan itu menggunakan kamera ponselku dari kejauhan, menambahkan satu lagi koleksi bukti visual yang sangat otentik untuk melengkapi berkas kehancuran yang akan kusebarkan malam ini.
Tepat pukul 6 sore, mobil Alphard putih pribadiku sudah terparkir di depan teras rumah, siap mengantarkan kami bertiga menuju Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi perayaan pesta ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota, Farhan dan Tiara duduk berdampingan di kursi penumpang baris kedua, sementara aku memilih duduk di kursi depan di samping sopir dengan alasan ingin fokus memeriksa koordinasi terakhir dengan pihak panitia hotel. Di dalam kabin mobil yang sejuk, aku bisa mendengar bisikan-bisikan kecil dan gesekan kain satin merah milik Tiara yang sesekali bergerak mendekat ke arah tubuh Farhan yang duduk di sebelahnya. Aku hanya menatap lurus ke depan jalanan, mematangkan mental dan fokusku, karena aku tahu bahwa ketenangan yang kupelihara saat ini adalah ketenangan sebelum badai besar meluluhlantakkan dunia fantasi yang mereka bangun dari hasil curian. Begitu mobil kami berhenti di lobi utama Hotel Bintang 5 tersebut, beberapa petugas keamanan hotel dan perwakilan manajemen langsung menyambut kami dengan penuh hormat sebagai tamu VIP malam ini. Kami dituntun berjalan melewati koridor hotel yang megah menuju pintu masuk utama ballroom yang sudah didekorasi dengan sangat indah berhiaskan ribuan bunga mawar putih segar dan instalasi lampu kristal yang berkilauan. Di depan pintu ballroom, papan pengumuman digital berukuran besar menampilkan foto kemesraan aku dan Farhan dengan tulisan emas bertuliskan T3RD Anniversary of Hanum Farhan, sebuah pemandangan yang membuat Tiara sempat menggigit bibir bawahnya menahan rasa dengki. Aku melangkah masuk dengan dagu tegak penuh percaya diri, menggandeng lengan Farhan dengan erat sementara Tiara berjalan satu langkah di belakang kami dengan gaun merahnya yang mencolok, persis seperti posisi seorang pelayan yang sedang mengiringi majikannya. Di dalam ballroom yang luas, ratusan tamu undangan yang terdiri dari keluarga besar, kerabat dekat, hingga rekan bisnis dari kalangan industri konveksi nasional sudah mulai memenuhi kursi-kursi VIP yang telah disediakan. Ibu mertuaku yang mengenakan kebaya terbaiknya tampak duduk di barisan paling depan, melambaikan tangannya ke arahku dengan mata yang berbinar penuh rasa, bangga melihat kesuksesan menantunya yang baru berusia 25 tahun ini. Aku melepaskan gandengan tanganku dari lengan Farhan sejenak untuk berjalan menghampiri ibu mertuaku, mencium tangannya dengan takzim lalu membisikkan kata-kata agar beliau mempersiapkan jantungnya, karena kejutan besar yang kujanjikan akan segera dimulai dalam waktu dekat. Ibu mertuaku hanya tersenyum senang tanpa menaruh curiga sedikit pun, mengira bahwa putranya akan menerima hadiah kemewahan baru yang akan mengangkat derajat keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelum acara seremonial dimulai, aku berjalan menuju sudut ruangan tempat tim IT pribadiku berada, memastikan bahwa tablet pintar yang kupegang sudah terhubung sempurna dengan sistem proyeksi multimedia layar raksasa di atas panggung utama. Sang teknisi memberikan isyarat jempol kepadaku, menandakan bahwa seluruh kendali video dan audio ballroom sudah dialihkan mutlak ke dalam genggaman tanganku, mengunci akses dari kepanitiaan yang dipimpin oleh Tiara. Di tengah-tengah panggung utama, aku melihat sebuah kotak kado berukuran sangat besar berlapis bludru emas dengan pita hitam legam sudah berdiri dengan anggun di atas sebuah meja kaca bundar yang disorot oleh lampu spotlight tajam. Kotak kado itulah yang menjadi pusat perhatian seluruh tamu undangan yang mulai berbisik-bisik penasaran menebak isi hadiah mewah apa yang telah disiapkan oleh pengusaha muda sukses seperti diriku untuk suaminya tercinta. Pembawa acara akhirnya menaiki panggung dan membuka jalannya pesta malam itu dengan suara yang menggelegar, disambut oleh tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin yang memenuhi ruangan ballroom hotel yang megah. Farhan dan aku diminta untuk menaiki panggung utama guna menyampaikan kata sambutan, sementara Tiara berdiri di sisi kiri panggung dengan gaun merah menyalanya, melempar senyum penuh kemenangan ke arah para tamu seolah-olah dialah otak di balik kemegahan acara ini. Aku melangkah menaiki anak tangga panggung dengan keanggunan mutlak, menggenggam mikrofon dengan tangan yang tenang sementara tangan kiriku meraba permukaan tablet pintar di dalam saku gaun putih gadingku.
Permainan kepura-puraan mereka telah mencapai titik puncaknya malam ini. Semua saksi mata telah berkumpul di dalam satu ruangan, dan kini saatnya bagiku untuk menekan tombol eksekusi yang akan mengubah malam penuh kemewahan ini menjadi malam pembantaian harga diri bagi sepasang benalu yang tak tahu diuntung itu. Suasana di dalam ballroom hotel bintang 5 itu mendadak hening seketika saat pembawa acara mempersilakanku untuk memberikan kata sambutan di atas panggung megah berlatar belakang layar proyektor raksasa. Dengan gaun putih gadingku yang anggun dan hijab yang tertata rapi, aku melangkah mendekati podium kayu jati, menggenggam mikrofon dengan jemari yang sangat tenang, memancarkan aura ketegasan seorang wanita berumur 25 tahun yang memegang kendali penuh. Di bawah panggung, ratusan pasang mata menatapku penuh kekaguman, termasuk ibu mertuaku yang tersenyum bangga di barisan depan, tidak menyadari bahwa di balik keanggunanku, aku sedang bersiap memicu ledakan yang akan menghancurkan nama baik keluarganya. Sambil melempar pandangan dingin ke arah Farhan yang berdiri di sebelahku dan Tiara yang tegak percaya diri dengan gaun merah menyalanya di sudut panggung, aku menarik napas dalam-dalam, siap memulai pertunjukan yang sesungguhnya. Selamat malam kepada seluruh keluarga besar, rekan bisnis terpercaya, dan para tamu undangan yang sangat saya hormati dan saya cintai. Suaraku menggema jernih di seluruh penjuru ruangan, disambut tepuk tangan riuh yang memenuhi ballroom. Aku melanjutkan sambutan dengan menceritakan kilas balik bagaimana bisnis konveksi muslimah yang kurintis ini bisa mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa, hingga mampu menopang kehidupan banyak orang di sekitar kami. Aku sengaja menekankan kata menopang kehidupan dengan intonasi yang sedikit ditekan, sebuah sindiran halus yang ditujukan khusus untuk suamiku yang selalu berlagak membutuhkan modal usaha, serta sahabat karibku yang datang mengetuk pintuku dengan derai air mata kemiskinan beberapa bulan yang lalu. Farhan menyunggingkan senyum lebarnya, mengira bahwa pujian itu adalah bentuk apresiasi atasku terhadap dirinya sebagai seorang suami yang sukses mendampingiku. Di sudut panggung, Tiara tampak mulai membusungkan dadanya dengan angkuh, merasa bahwa kesuksesan pesta malam ini adalah berkat kerja keras dirinya sebagai ketua panitia pelaksana yang memegang anggaran ratusan juta rupiah. Gaun satin merah ketat yang dikenakannya berkilau di bawah siraman lampu panggung, menjadikannya pusat perhatian yang sangat mencolok di antara dekorasi pesta yang bernuansa pastel lembut. Aku melirik ke arah pergelangan tangannya yang dihiasi gelang emas tebal baru, perhiasan mewah yang ia beli dari hasil memanipulasi nota operasional tokoku minggu lalu, dan tersenyum sangat manis ke arahnya. Wanita pelakor itu membalas senyumanku dengan kerlingan mata penuh kemenangan, sama sekali tidak menyadari bahwa warna merah membara dari busananya malam ini akan segera berubah menjadi warna darah bagi reputasi dan masa depannya sendiri. Pesta malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, melainkan sebuah momen pembuktian tentang arti sebuah kejujuran, ketulusan, dan kesetiaan di dalam hidup ini. Ucapku seraya berjalan mundur beberapa langkah menuju meja kaca bundar di tengah panggung. Sepasang mataku tertuju pada sebuah kotak kado berukuran sangat besar yang dilapisi bludru emas mewah dengan pita hitam legam yang berdiri dengan anggun di bawah sorotan lampu spotlight tajam. Aku mengundang Farhan untuk melangkah mendekati kotak kado tersebut, memintanya untuk berdiri tepat di sampingku agar seluruh kamera dokumentasi bisa menangkap ekspresi wajahnya dengan sangat jelas saat hadiah utama ini dibuka. Farhan melangkah dengan dada membusung penuh percaya diri, merapikan setelan jas hitam mahalnya yang kubelikan, mengira bahwa di dalam kotak besar itu terdapat kunci mobil sport mewah, atau dokumen kepemilikan aset baru yang berharga tinggi. Mas Farhan, di dalam kotak beludru emas ini ada sebuah kado yang sangat istimewa, sebuah persembahan yang kurancang sendiri dengan sepenuh hati untuk membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah kamu lakukan di belakang punggungku selama ini, bisikku pelan tepat di depan mikrofon.
membuat bulu kuduk beberapa tamu undangan meremang karena nada suaraku yang mendadak berubah menjadi sangat dingin dan menusuk. Farhan sempat mengerutkan keningnya sesaat, merasakan ada kejanggalan dari kalimat di belakang punggungku yang baru saja kuucapkan, namun ego ketamakannya langsung menghapus keraguan itu seketika. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa penasaran yang membuncah, Farhan mulai menarik ujung pita hitam legam tersebut, perlahan membuka simpul ikatan yang selama ini mengunci rapat seluruh rahasia busuk pertunjukan kepalsuan mereka di dalam rumahku. Begitu tutup kotak besar itu terangkat dan terjatuh ke lantai panggung dengan suara dentuman yang cukup keras, pandangan mata Farhan langsung tertuju pada sebuah nampan perak kecil di bagian dalam yang berisi 2 buah buku nikah siri berwarna hijau tua. Di samping buku dokumen resmi kenegaraan tersebut, diletakkan pula 2 buah replika cincin emas tiruan murah yang berkilau tinggi, lengkap dengan selembar kertas foto berukuran besar yang dicetak dengan resolusi sangat tinggi. Senyuman lebar di wajah suamiku langsung lenyap seketika, digantikan oleh gurat pucat pasi yang luar biasa saat melihat foto yang terpampang nyata di atas nampan itu adalah foto dirinya bersama Tiara saat melangsungkan pernikahan siri rahasia mereka di sebuah kamar hotel. Sekujur tubuh Farhan mendadak kaku membeku, napasnya memburu, dan sepasang matanya terbelalak lebar menatap bukti otentik pengkhianatannya yang kini berada di tempat terbuka. Tidak memberikan kesempatan bagi Farhan untuk mencerna keterkejutannya atau mencoba menyembunyikan bukti tersebut, aku segera merogoh saku gaun putih gadingku dan mengeluarkan tablet pintar yang sejak awal berada di dalam genggamanku. Dengan satu gerakan geser jari yang sangat mantap, aku mengaktifkan sistem pengalihan multimedia nirkabel yang terhubung langsung dengan server utama proyektor raksasa di latar belakang panggung ballroom. Dalam hitungan detik, layar putih berukuran raksasa itu berkedip terang, lalu menampilkan salinan digital akta nikah siri mereka secara utuh, lengkap dengan nama jelas Farhan, nama Tiara, stempel resmi KUA, serta tanggal pernikahan rahasia yang mereka lakukan beberapa bulan yang lalu. Suara desas-desus langsung terdengar bergemuruh dari ratusan tamu undangan yang memenuhi ruangan, mengubah atmosfer pesta kemewahan menjadi arena pengadilan sosial yang mencekam. Kejutan digital itu tidak berhenti sampai di situ saja, karena layar raksasa tersebut langsung beralih memutar sebuah klip video kompilasi rahasia yang telah kuedit dengan sangat rapi menggunakan bantuan tim IT pribadiku. Video tersebut menampilkan rekaman CCTV tersembunyi dari dalam rumah mewahku, memperlihatkan kemesraan menjijikkan antara Farhan dan Tiara yang saling berpelukan dan berciuman mesra di ruang tamu saat mereka mengira aku sedang sibuk bekerja di lantai atas. Suara audio yang sangat jernih juga menggema di seluruh pengeras suara ballroom, memutarkan rekaman suara rahasia dari balik pintu kamar tamu saat Farhan dan Tiara tertawa terbahak-bahak, merencanakan liburan mewah ke Bali menggunakan uang operasional konveksiku, sambil mengejek diriku sebagai istri berhijab yang bodoh dan naif. Ibu mertuaku yang duduk di barisan kursi paling depan langsung berdiri dari tempat duduknya dengan tubuh yang bergetar hebat. Wajahnya memerah pada menahan rasa syok dan malu yang teramat sangat melihat kelakuan bejat putranya terpampang nyata di depan seluruh relasi terhormat mereka. Sementara itu, Tiara yang berdiri di sisi kiri panggung tampak nyaris pingsan. Wajah cantiknya yang dilapisi riasan tebal kini berubah drastis menjadi seputih kertas, dan kedua tangannya dengan panik mencoba menutupi gelang emas tebal di pergelangan tangannya yang baru saja ditunjukkan dalam video sebagai barang bukti hasil curian. Ratusan tamu undangan kini mulai menunjuk-nunjuk ke arah Tiara dengan pandangan mata penuh kejijikan dan cemoohan, menghancurkan seluruh ilusi keanggunan dari gaun satin merah menyala yang dikenakannya malam itu menjadi pakaian kehinaan seorang pelakor. Aku melangkah maju kembali ke depan podium, menatap sepasang benalu yang kini berdiri gemetar di atas panggung dengan senyuman dingin penuh kemenangan yang melukis bibir merah meronaku tanpa ada setitik pun air mata kesedihan yang tumpah. Di usiaku yang baru 25 tahun,
Aku telah membuktikan kepada mereka bahwa kebaikan seorang istri berhijab yang saleha tidak boleh sekali-kali disalahartikan sebagai sebuah kelemahan yang bisa ditindas sesuka hati oleh para pengkhianat. Farhan mencoba meraih tanganku sambil terbata-bata memanggil namaku memohon belas kasihan, namun aku dengan cepat menepis tangannya dengan tatapan mata yang begitu tajam dan penuh rasa jijik yang membuat langkah kakinya langsung terhenti seketika. Pesta perayaan ini telah selesai, Mas Farhan, dan selamat datang di awal dari kehancuran hidup kalian yang sesungguhnya. Ucapku lantang melalui mikrofon, menutup babak pertama dari skenario pembalasan dendamku yang berjalan dengan sangat sempurna. Kilatan lampu kilat dari kamera para jurnalis dan influencer lokal yang sengaja kuundang mendadak menyala bertubi-tubi, mengabadikan setiap detik kepanikan dan kehinaan yang tercetak jelas di wajah Farhan dan Tiara. Ruangan ballroom Hotel Bintang 5 yang semula dipenuhi kehangatan kini berubah menjadi persidangan terbuka yang dingin dan mencekam bagi sepasang pengkhianat itu. Aku berdiri dengan anggun di tengah panggung, membiarkan gaun putih gadingku diterpa cahaya lampu sorot utama, menampilkan citra seorang wanita berumur 25 tahun yang tak tergoyahkan oleh badai pengkhianatan terbesar sekalipun. Di depanku, Farhan tampak seperti pria yang kehilangan seluruh tenaganya. Lututnya gemetar hebat, dan setelan jas hitam mahalnya yang kubelikan seolah mencekik lehernya sendiri di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya penuh jijik. "Hanum, tolong dengarkan aku dulu, ini semua tidak seperti yang kamu lihat. Ini hanya kesalahpahaman besar, ada orang yang sengaja ingin menjatuhkan kita." Teriak Farhan terbata-bata tanpa mikrofon, mencoba melangkah mendekatiku dengan tangan yang terulur panik. Namun, sebelum dia bisa menyentuh ujung kain gaunku, dua orang petugas keamanan hotel berbadan tegap yang sudah kuinstruksikan sebelumnya langsung merangsek naik ke atas panggung dan menghadang langkahnya dengan tegas. Aku menatap suamiku itu dari balik pembatas besi podium dengan sorot mata yang begitu dingin, tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam lubang hatiku yang telah mengeras menjadi baja. Semua kebohongannya tentang modal usaha, semua janji manis yang diucapkannya setiap malam, kini menguap bersama dengan bukti digital yang masih berputar di layar raksasa di belakang kami. Sementara itu, Tiara yang mengenakan gaun satin merah ketatnya tampak benar-benar hancur, kehilangan seluruh keangkuhan yang ia pamerkan sejak awal acara tadi. Wanita yang selama ini mengaku sebagai sahabat sejatiku itu kini merosot berlutut di lantai panggung yang dingin, menutupi wajahnya yang pucat pasi dengan kedua tangan untuk menghindari jepretan kamera yang terus memburunya. Riasan wajahnya yang tebal mulai luntur oleh air mata ketakutan, dan gaun merah menyala yang ia pilih untuk menyaingiku justru menjadikannya target paling mencolok bagi cemoohan dan bisik-bisik kejam dari seluruh tamu undangan. Tidak ada lagi sosok admin keuangan yang anggun atau wanita polos yang butuh belas kasihan. Yang tersisa di atas panggung malam itu hanyalah seorang pelakor yang tertangkap basah merampas kebahagiaan orang lain. Jeritan histeris tiba-tiba terdengar dari barisan kursi paling depan, memecah gemuruh desas-desus tamu ketika ibu mertuaku nekat berlari menaiki anak tangga panggung dengan tubuh yang bergetar hebat karena rasa syok yang teramat sangat. Wanita tua itu langsung menghampiri Farhan, lalu melayangkan sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di pipi putranya hingga menimbulkan suara dentuman yang cukup nyaring di dekat pengeras suara. "Ibu tidak pernah mendidikmu menjadi seorang pencuri dan pezina, Farhan. Kamu telah menghancurkan harga diri keluarga kita dan mengkhianati Hanum yang sudah memperlakukan kita seperti ratu." Jerit ibu mertuaku dengan suara serak yang dipenuhi air mata kekecewaan, terdalam sebelum akhirnya tubuhnya lemas dan harus dipapah oleh beberapa kerabat dekat keluar dari ballroom. Menyaksikan kehancuran moral keluarga Farhan di depan mataku sendiri tidak membuat pertahananku runtuh, melainkan semakin mematangkan keyakinanku untuk menuntaskan skenario pembalasan ini hingga ke titik darah penghabisan.
Aku mengangkat mikrofon kembali ke depan bibir merah meronaku, menarik perhatian seluruh hadirin yang masih tersisa di dalam ruangan untuk mendengarkan pengumuman krusial berikutnya yang sudah kusiapkan. Malam ini, di hadapan hukum agama, hukum negara, dan seluruh saksi terhormat yang hadir, saya menyatakan bahwa hubungan saya dengan Farhan telah berakhir sampai di sini. Ucapku dengan nada suara yang lantang, tegas, dan penuh penekanan yang menggema di setiap sudut dinding ballroom yang megah. Aku kemudian menoleh ke arah pintu masuk utama ballroom, memberi isyarat mata kepada Pak Joko, pengacara keluargaku yang sejak tadi berdiri siaga dengan membawa sebuah tas kerja berbahan kulit hitam yang tebal. Pak Joko melangkah masuk dengan penuh wibawa, dikawal oleh 2 orang pria berseragam penyidik kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal yang langsung berjalan mantap menuju ke atas panggung utama. Kehadiran aparat penegak hukum itu seketika membuat atmosfer ruangan semakin tegang, memutus sisa-sisa harapan Farhan dan Tiara yang mungkin mengira skandal ini hanya akan diselesaikan secara kekeluargaan di dalam rumah mewahku. Saudara Farhan dan saudari Tiara, kami dari pihak kepolisian membawa surat perintah penangkapan resmi atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencurian aset perusahaan konveksi milik Ibu Hanum. Ujar salah satu penyidik dengan suara bariton yang tegas sambil menyodorkan selembar kertas bermaterai di depan wajah Farhan yang kini semakin pucat seperti mayat. Farhan mencoba menggelengkan kepalanya memprotes, namun petugas dengan sigap menarik kedua tangannya ke belakang dan menguncinya dengan sepasang borgol besi yang dingin berbunyi klik yang sangat memuaskan pendengaranku. Tiara yang melihat suaminya diborgol langsung menjerit histeris, mencoba merangkak mendekati kakiku sambil menangis meraung-raung memohon agar aku mencabut laporan kepolisian tersebut. Hanum, aku mohon demi persahabatan kita sejak kuliah, maafkan aku. Aku hilaf. Aku dijebak oleh Mas Farhan yang selalu merayuku setiap hari di kantor. Ratap Tiara dengan suara parau, tangan kirinya yang masih dihiasi gelang emas curian mencoba meraih ujung sepatu hak tinggiku di atas lantai panggung. Aku melangkah mundur 1 langkah dengan sangat tenang, menghindari sentuhan tangannya yang menjijikkan itu seolah-olah dia adalah tumpukan sampah yang bisa mengotori pakaian putih gadingku yang suci. Jangan pernah sebut kata persahabatan dari mulutmu yang penuh dusta itu, Tiara. Gelang emas yang kamu pakai dan apartemen mewah yang kamu cicil itu dibeli dari keringat para pekerja konveksiku yang kamu curi tanpa rasa bersalah. Jawabku dingin tanpa ada sedikit pun senyuman di wajahku. Petugas kepolisian wanita yang ikut dalam rombongan segera bertindak tegas, menarik paksa tubuh Tiara yang bergaun merah menyala itu untuk berdiri tegak lalu memasangkan borgol serupa di kedua pergelangan tangannya yang gemetar. Sepasang benalu yang selama ini menumpang hidup kemewahan padaku kini berbaris berdampingan di atas panggung, bukan lagi sebagai pasangan pengantin siri yang berbahagia, melainkan sebagai sepasang tahanan kriminal yang siap digelandang menuju sel tahanan Mapolres. Ratusan tamu undangan memberikan jalan bagi para petugas, melempar pandangan penuh penghinaan, makian, dan ludahan sosial saat Farhan dan Tiara berjalan tertatih-tatih keluar melewati karpet merah ballroom yang semula disiapkan untuk merayakan cinta mereka. Setelah pintu ballroom tertutup rapat mengiringi kepergian sepasang pengkhianat itu, aku berbalik menatap sisa-sisa dekorasi pesta dan kotak kado beludru emas yang kini telah kosong melompong di tengah panggung. Di usiaku yang baru 25 tahun, aku merasakan kelegaan yang luar biasa mengalir di dalam sekujur tubuhku, menyadari bahwa aku telah berhasil menyelamatkan bisnis, aset, serta harga diriku dari kehancuran yang lebih besar. Aku menatap pantulan diriku di layar proyektor yang kini telah mati, membetulkan letak hijab modernku yang tetap rapi tanpa celah, dan tersenyum tipis menyadari bahwa besok pagi, seluruh penjuru kota akan terbangun dengan berita viral tentang bagaimana seorang istri berhijab mandiri menghancurkan para pengkhianatnya dalam waktu 1 malam saja. Pagi hari setelah malam seremonial yang menggemparkan itu,
Dunia digital Indonesia benar-benar meledak oleh pemberitaan mengenai skandal di ballroom hotel bintang 5 tersebut. Rekaman video amatir yang diambil oleh beberapa tamu undangan, ditambah rilis resmi dari para jurnalis yang sengaja kuundang, menjadi trending topik nomor 1 di berbagai platform media sosial dalam waktu kurang dari 6 jam. Di dalam ruang kerja rumah mewahku yang kini terasa sangat tenang dan damai, aku duduk di balik meja kaca sambil menikmati secangkir teh melati hangat, mengenakan tunik modern yang nyaman dan hijab segi 4 yang terpasang rapi. Dengan kemampuan teknologi informasi yang kumiliki, aku memantau bagaimana netizen beramai-ramai memberikan kecaman luar biasa kepada Farhan dan Tiara, sekaligus memberikan dukungan penuh atas keberanianku sebagai wanita berumur 25 tahun yang mampu bertindak tegas tanpa melibatkan emosi yang merugikan diri sendiri. Efek viral dari pemberitaan tersebut ternyata membawa dampak yang sangat positif bagi perkembangan bisnis konveksi muslimah modern milikku yang sempat dikorupsi oleh sepasang benalu itu. Banyak masyarakat yang mengagumi ketegaranku dan estetika pakaian yang kukenakan malam itu, sehingga mereka berbondong-bondong mengunjungi situs belanja daring dan toko resmi perusahaan kami, hingga menyebabkan server sempat mengalami lonjakan lalu lintas digital yang luar biasa. Pesanan baju muslimah meningkat hingga 3 kali lipat dalam waktu semalam, membuktikan bahwa transparansi dan keadilan yang kutegakkan justru menjadi strategi pemasaran tidak langsung yang sangat efektif bagi kelangsungan usahaku. Aku segera berkoordinasi dengan kepala produksi di pabrik agar menambah shift kerja para penjahit secara adil dengan bonus yang melimpah, memastikan seluruh pesanan baru ini bisa diselesaikan tepat waktu tanpa menurunkan kualitas sedikit pun. Di tengah kesibukan mengelola lonjakan bisnis tersebut, ponsel pintarku bergetar menampilkan panggilan masuk dari nomor yang sangat kukenali, yang ternyata adalah pengacara Farhan yang ditunjuk oleh keluarganya untuk mengajukan jalur damai. Dengan tenang, aku mengaktifkan fitur pengeras suara dan membiarkan pria di seberang telepon berargumen, mencoba merayu hatiku agar bersedia mencabut laporan penggelapan uang dan pencurian dalam jabatan yang kini menjerat kliennya. Pengacara itu berjanji bahwa Farhan akan menandatangani surat cerai tanpa menuntut apapun, asalkan dia tidak perlu mendekam di balik jeruji besi yang dingin dan merusak masa depannya yang masih panjang. Aku hanya mendengarkan argumen itu dengan senyuman dingin di bibirku, menyadari betapa pengecutnya seorang pria yang saat berkhianat merasa paling berkuasa, namun langsung merangkak mencari keselamatan saat hukum mulai bertindak. Maaf, Pak Pengacara, sampaikan kepada klien Anda bahwa proses hukum akan tetap berjalan sampai keketukan palu hakim di pengadilan nanti. Jawabku dengan nada suara yang sangat tenang namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Aku menegaskan bahwa uang ratusan juta rupiah yang telah dikuras oleh Farhan dan Tiara untuk membeli apartemen dan perhiasan mewah harus dikembalikan sepeser pun secara utuh melalui jalur penyitaan aset resmi negara. Tidak ada kata kekeluargaan bagi orang-orang yang telah merusak kepercayaanku dan mengkhianati ketulusanku di bawah atap rumahku sendiri, terutama setelah mereka menggunakan simbol-simbol suci keagamaan untuk menyembunyikan kebusukan mereka. Setelah menyelesaikan kalimatku yang telak itu, aku langsung memutus sambungan telepon, sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi pengacara itu untuk membalas perkataanku. Siang harinya, aku bersama Pak Joko, pengacara pribadiku, mendatangi kantor bank utama tempat rekening operasional toko konveksiku bernaung guna memblokir seluruh akses sekunder yang pernah kuberikan kepada Tiara. Di dalam ruangan kepala cabang yang sejuk, aku menyerahkan berkas laporan kepolisian resmi dan surat penetapan tersangka atas nama Tiara sebagai dasar hukum yang kuat untuk pembekuan aset digital secara sepihak. Kepala cabang bank yang mengenal baik profilku sebagai nasabah prioritas langsung memproses permintaan tersebut dengan sangat cepat, memastikan tidak ada Rp1 pun sisa dana yang bisa ditarik atau dialihkan oleh pihak-pihak luar.
Aku menarik napas lega melihat semua celah finansial yang selama ini bocor kini telah tertutup rapat oleh sistem keamanan perbankan yang mutakhir, mengembalikan kendali mutlak atas kekayaanku ke dalam genggaman tanganku sendiri. Selesai dari urusan perbankan, langkah kakiku berlanjut menuju kompleks apartemen mewah di pusat kota, tempat yang berdasarkan data peretasan cloud kemarin dibeli oleh Farhan untuk menyembunyikan istri sirinya. Kedatanganku malam ini ditemani oleh petugas jurusita dari pengadilan dan aparat kepolisian guna menempelkan segel sita jaminan di pintu masuk unit apartemen lantai 12 tersebut. Ketika pintu unit itu dibuka paksa oleh petugas, aku melangkah masuk dan melihat bagaimana isi di dalamnya dipenuhi oleh barang-barang mewah, tas bermerek, dan pakaian-pakaian mahal yang semuanya dibeli menggunakan uang hasil keringat para buruh jahit di pabrik konveksiku. Hatiku sama sekali tidak merasa sedih melihat kemewahan tiruan yang mereka bangun di atas penderitaanku, melainkan merasa puas karena hari ini seluruh istana pasir yang mereka banggakan ini runtuh tak bersisa. Aku berjalan mendekati lemari pakaian besar di dalam kamar utama apartemen itu, membuka pintunya dan mendapati deretan gaun ketat milik Tiara yang sebagian besar polanya meniru hasil rancangan orisinal dari studio konveksiku. Di sudut meja riasnya yang berantakan, terdapat beberapa kotak perhiasan kosong yang isinya telah ikut disita oleh petugas sebagai barang bukti tindak pidana pencurian aset modal perusahaan. Sepasang pengkhianat itu benar-benar mengira bahwa mereka bisa hidup bahagia selamanya dengan cara merampas hak orang lain, tanpa menyadari bahwa teknologi dan kecerdasan digital yang mereka remehkan dari seorang wanita berhijab justru menjadi senjata paling mematikan yang menghancurkan impian mereka. Aku menyerahkan seluruh proses inventarisasi barang sitaan kepada petugas pengadilan dengan sikap yang sangat profesional tanpa ada setitik pun dendam pribadi yang meluap lancar. Sore harinya sebelum kembali ke rumah, aku menyempatkan diri mampir ke sebuah panti asuhan yatim piatu yang terletak tidak jauh dari area rumah produksiku untuk menyalurkan sebagian dari keuntungan besar yang kudapatkan hari ini. Bertemu dengan anak-anak kecil yang polos dan tulus mengembalikan energi positif di dalam jiwaku yang sempat terkuras oleh drama pengkhianatan melelahkan selama beberapa minggu terakhir ini. Sambil memangku salah satu anak perempuan kecil berkulit bersih, aku tersenyum tulus menyadari bahwa rezeki yang Allah berikan kepadaku memang seharusnya mengalir ke tempat-tempat penuh berkah seperti ini, bukan untuk membiayai gaya hidup sepasang benalu yang tidak tahu cara bersyukur. Aku berjanji di dalam hati untuk menaikkan persentase dana santunan rutin dari konveksiku secara permanen sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan aset dan harga diriku dari kehancuran. Ketika aku akhirnya tiba kembali di rumah mewahku saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, suasana sunyi yang menenangkan menyambut langkah kakiku di area pintu masuk utama. Aku berjalan melewati kamar tamu di lantai bawah yang dulu ditempati oleh Tiara, melihat pintunya yang kini terbuka lebar dengan seluruh isi perabotan yang sudah dibersihkan secara total dari sisa-sisa keberadaan wanita pelakor itu. Tidak ada lagi aroma parfum murahnya yang mengganggu, tidak ada lagi bisikan-bisikan konspirasi di balik pintu yang membuat dadaku sesak menahan amarah setiap malam. Rumah ini kini telah bersih dari energi negatif, kembali menjadi istana yang suci dan aman bagi diriku sendiri, untuk terus berkarya dan mengembangkan bisnis konveksiku ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi di masa depan. Malam itu, aku duduk sendirian di meja makan lantai atas, menghidangkan makanan sederhana namun sehat untuk diriku sendiri dengan penampilan yang tetap anggun memikat berbalut pakaian kasual modern yang nyaman. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku merasa telah dilahirkan kembali sebagai sosok wanita yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan tidak akan pernah lagi membiarkan kebaikan hatiku dimanfaatkan oleh orang-orang bermental parasit. Sambil menatap pantulan cahaya bulan di permukaan air kolam renang dari balik jendela kaca besar,
Aku membuka tablet pintarku untuk memeriksa draft akhir surat gugatan cerai resmi yang akan disidangkan minggu depan. Aku tahu perjalanan hukum ini masih membutuhkan beberapa langkah lagi untuk selesai sepenuhnya. Namun pondasi kehancuran bagi Farhan dan Tiara telah tertanam dengan sangat dalam, dan aku siap mengawal proses keadilan ini hingga titik akhir kemenangan mutlak berada di tanganku. 1 bulan berlalu sejak malam perayaan yang menghancurkan itu, dan hari yang paling kutunggu-tunggu dalam proses pembersihan hidupku akhirnya tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pagi itu, aku melangkah masuk ke dalam area gedung pengadilan dengan penampilan yang sangat prima, mengenakan tunik modern berpotongan asimetris berwarna biru dongker yang elegan dipadu dengan celana slim fit yang memperlihatkan postur tubuh ideal dan mandiri. Hijab segi 4 bahan satin premium terpasang rapi membungkus kepalaku, sementara sepasang mataku yang jernih memancarkan ketenangan mutlak seorang pengusaha wanita berusia 25 tahun yang siap memenangkan takdir barunya. Didampingi oleh Pak Joko yang membawa bundel berkas perkara hukum kami, aku berjalan melewati koridor pengadilan yang ramai tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati, karena aku tahu seluruh bukti di tangan kami sudah lebih dari cukup untuk memutus ikatan pernikahan beracun ini. Di ruang tunggu sidang yang bernuansa kaku dan dingin, aku melihat sosok Farhan duduk di bangku kayu panjang dengan pengawalan ketat dari 2 orang petugas kepolisian karena statusnya sebagai tahanan titipan kejaksaan. Penampilan suamiku yang dulu selalu necis mengenakan pakaian mahal hasil kucuran danaku kini telah berubah drastis, menjadi sangat memprihatinkan berbalut rompi tahanan berwarna oranye yang mencolok. Rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak kusut, wajahnya kusam, dan sorot matanya yang dulu penuh tipu daya kini hanya menyiratkan keputusasaan yang teramat sangat dalam melihat kehadiranku. Ketika pandangan kami saling bertemu, Farhan buru-buru menegakkan tubuhnya, mencoba melempar tatapan memelas penuh harap agar aku sudi memberikan sedikit ruang untuk pengampunan atau pencabutan tuntutan pidananya yang menjeratnya. Sidang permohonan cerai gugat atas nama Hanum terhadap Farhan memasuki ruang sidang utama. Suara panitera pengadilan menggema melalui pengeras suara, memutus keheningan mencekam yang sempat terbangun di antara kami selama beberapa menit di ruang tunggu. Aku berdiri dengan anggun, membetulkan letak tas tanganku, lalu melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang sakral dengan langkah kaki yang mantap tanpa menoleh sedikit pun ke arah pria yang pernah kunikahi itu. Farhan berjalan mengekor di belakangku dengan langkah tertatih-tatih, dikawal ketat oleh petugas menuju kursi persidangan yang terletak tepat di sebelah kanan meja pengacaraku. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh seorang pria paruhbaya berwajah tegas, aku duduk dengan tegak, memancarkan aura ketegaran seorang wanita berhijab yang tidak akan pernah bisa ditindas oleh pengkhianatan. Persidangan berjalan dengan sangat lancar dan cepat karena tim hukum kami telah menyiapkan strategi pembuktian berlapis yang tidak menyisakan celah sedikit pun bagi pihak lawan untuk melakukan pembelaan diri. Pak Joko menyerahkan berkas otentik berupa salinan akta nikah siri Farhan dan Tiara yang kami temukan di bawah sajadah, rekaman video kemesraan mereka dari CCTV rumah, hingga laporan audit forensik digital keuangan toko konveksi kami. Hakim ketua berulang kali menggelengkan kepalanya saat memeriksa angka-angka fantastis dari aliran dana operasional perusahaan yang dikuras secara ilegal oleh Farhan untuk membiayai kemewahan rahasianya bersama wanita pelakor itu. Farhan hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam di atas meja sidang, tidak mampu menyangkal satupun bukti valid yang dipaparkan dengan sangat transparan di hadapan majelis hakim yang terhormat. Berdasarkan seluruh bukti otentik yang diajukan oleh pihak penggugat, serta fakta persidangan yang menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap sumpah pernikahan dan tindak pidana yang sedang berjalan, maka majelis hakim mengabulkan gugatan cerai ini secara keseluruhan. Ucap hakim ketua sambil mengetukkan palu sidangnya sebanyak 3 kali ke atas meja kayu dengan suara dentuman yang sangat memuaskan batin pribadiku.
Ketukan palu itu secara resmi memutus hubungan pernikahan kami, mencabut status Farhan sebagai suamiku, sekaligus menggugurkan seluruh haknya untuk menuntut harta gonogini atas seluruh aset bisnis konveksi dan rumah mewah yang kubangun. Aku memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam menikmati kebebasan mutlak yang kini kembali ke dalam genggamanku, merasakan separuh beban besar di pundakku telah sirna tak berbekas. Setelah sidang perceraian selesai, agenda hukumku tidak berhenti sampai di situ saja, karena di sore harinya aku harus menghadiri sidang lanjutan kasus pidana penggelapan jabatan dengan terdakwa Tiara di pengadilan negeri. Suasana di pengadilan negeri terasa jauh lebih riuh oleh kehadiran awak media hiburan dan gaya hidup yang masih terus mengawal kelanjutan kisah viral sepasang benalu yang menumpang hidup pada pengusaha muda ini. Aku mengambil posisi duduk di kursi saksi utama, mengenakan kacamata hitam yang kemudian kubuka perlahan, memperlihatkan sorot mata dingin yang fokus tertuju pada sosok Tiara yang duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan rompi tahanan serupa. Gaun satin merah menyala yang ia banggakan sebulan lalu kini telah berganti dengan pakaian tahanan yang longgar, memperlihatkan tubuhnya yang tampak kurus dan layu akibat stres menghadapi dinginnya sel jeruji besi. Dalam kesaksianku di depan jaksa penuntut umum, aku memaparkan secara detail bagaimana Tiara memanfaatkan posisinya sebagai admin keuangan terpercaya untuk memanipulasi nota pembelian bahan baku kain sutra dan brokat di studio konveksiku. Aku menyertakan bukti jejak digital berupa alamat IP komputer apartemennya yang digunakan untuk mentransfer uang modal toko ke rekening pribadinya guna membeli perhiasan emas tebal yang sempat ia pamerkan di depanku. Tiara mendengarkan kesaksianku sambil menangis tersedu-sedu, tangannya yang gemetar berulang kali menyeka air mata yang membasahi pipinya yang kini tampak tirus tanpa riasan kosmetik mahal lagi. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari seorang wanita pelakor yang merasa telah memenangkan hati suamiku. Yang tersisa hanyalah penyesalan terlambat dari seorang kriminal yang ketakutan menghadapi hukuman penjara. Terdakwa Tiara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun penjara. Hakim Ketua Pengadilan Negeri membacakan amar putusannya dengan tegas di penghujung sore yang mulai temaram. Mendengar vonis 4 tahun penjara tersebut, Tiara langsung berteriak histeris, merosot dari kursi terdakwa dan mencoba merangkak ke arah mejaku sebelum akhirnya ditenangkan secara paksa oleh petugas Polwan yang berjaga. Aku berdiri dari kursi saksi dengan keanggunan yang tetap terjaga, merapikan blazer modernku tanpa memberikan pandangan iba sedikit pun pada wanita yang telah merobek arti sebuah persahabatan sejati di dalam hidupku demi memuaskan nafsu dan ketamakannya. Ketika aku berjalan keluar dari gedung pengadilan menuju area parkir VIP, puluhan wartawan langsung mengerumuniku, mengarahkan mikrofon dan kamera mereka untuk meminta tanggapan resmi dariku mengenai hasil 2 persidangan besar hari ini. Sambil tersenyum manis penuh percaya diri ke arah kamera, aku memberikan pernyataan singkat bahwa keadilan di Indonesia telah tegak dengan seadil-adilnya bagi wanita yang mau berjuang mempertahankan haknya. Saya berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja di luar sana, bahwa kebaikan dan ketulusan hati tidak boleh sekali-kali dijadikan alat untuk ditindas atau dimanfaatkan oleh para pengkhianat. Ucapku tegas sebelum akhirnya menutup pintu mobil Alphard putihku dan meninggalkan kerumunan wartawan yang terus mengambil gambar. Malam harinya di rumah mewahku yang sunyi namun menenteramkan, aku duduk di sofa ruang tamu sambil memegang 2 lembar dokumen resmi, akta cerai mutlak dari Pengadilan Agama dan surat putusan pidana untuk sepasang benalu itu. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku menyadari bahwa badai besar yang sempat memporak-porandakan duniaku kini telah berlalu, meninggalkan diriku sebagai sosok yang jauh lebih matang, sukses, dan mandiri secara utuh.
Aku berjalan menuju balkon luar, menatap hamparan bintang yang malam ini tampak berkilau indah di atas langit Jakarta yang cerah, seolah ikut merayakan kemenangan normatifku atas kejahatan mereka. Aku mengembuskan napas panjang dengan senyuman paling tulus yang menghiasi bibirku, siap melangkah masuk ke dalam babak baru kehidupanku yang bersih, penuh berkah, dan jauh lebih gemilang tanpa ada lagi bayang-bayang benalu yang menumpang hidup padaku. 3 bulan setelah ketukan palu pengadilan yang membebaskanku dari belenggu pernikahan beracun itu, kehidupan baruku bergulir dengan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di usiaku yang kini menginjak 25 tahun, aku berdiri di depan jendela kaca besar lantai 2 studio konveksiku yang baru saja direnovasi menjadi lebih luas dan bernuansa minimalis modern. Pagi itu, aku mengenakan setelan tunik modern potongan asimetris berwarna lavender yang anggun, dipadukan dengan hijab voal sutra senada yang melingkari leherku dengan sangat rapi, menampilkan siluet tubuh ideal yang selalu kujaga dengan pola hidup sehat. Dari atas sini, aku bisa melihat kesibukan di area pabrik bawah di mana puluhan mesin jahit digital terbaru beroperasi dengan ritme yang teratur, menghasilkan ratusan potong busana muslimah pesanan klien yang terus berdatangan tanpa henti dari berbagai penjuru negeri. Keputusanku untuk membongkar kedok Farhan dan Tiara secara viral di masa lalu terbukti menjadi titik balik yang luar biasa, tidak hanya bagi kesehatan mental pribadiku, tetapi juga bagi lonjakan reputasi merek dagangku. Masyarakat dan komunitas pengusaha muslimah di Indonesia kini memandangku bukan lagi sekadar sebagai perancang busana biasa, melainkan sebagai simbol kekuatan dan kemandirian wanita muda yang cerdas mengelola konflik. Banyak universitas terkemuka dan forum bisnis digital mengundangku sebagai pembicara utama untuk membagikan pengalaman tentang bagaimana membangun sistem keamanan IT dan manajemen keuangan yang berlapis di dalam bisnis kreatif. Aku selalu menyambut undangan tersebut dengan tangan terbuka, menyebarkan edukasi bahwa seorang wanita berhijab harus memiliki pemahaman teknologi yang kuat agar tidak mudah dimanipulasi oleh siapapun. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena studio konveksiku akan meluncurkan koleksi busana muslimah terbaru yang kuberi nama Kinanti Series, sebuah nama yang melambangkan keanggunan, keteguhan hati, dan kemenangan seorang wanita atas badai kehidupan. Koleksi ini menggunakan bahan sutra organik terbaik dengan sentuhan bordir mikro yang sangat halus, dirancang khusus untuk memperlihatkan keindahan bentuk tubuh wanita secara santun, modis, dan penuh percaya diri. Seluruh katalog digital untuk koleksi ini telah diunggah ke platform media sosial dan situs web resmi perusahaan menggunakan sistem enkripsi data yang paling mutakhir demi mencegah pembajakan desain. Tim pemasaranku melaporkan bahwa kuota pemesanan awal pre-order sebanyak 5.000 potong telah habis terjual dalam waktu kurang dari 10 menit sejak tombol peluncuran ditekan. Sambil memeriksa grafik penjualan yang terus bergerak naik di layar monitor komputer kerjaku, aku menerima kunjungan dari Pak Joko yang datang membawa laporan akhir mengenai proses lelang eksekusi aset sitaan milik sepasang mantan benaluku. Pak Joko menjelaskan dengan sangat detail bahwa unit apartemen mewah yang dulu dibeli Farhan menggunakan uang curian dari tokoku telah resmi terjual dengan harga yang sangat tinggi kepada seorang pengusaha properti. Seluruh uang hasil lelang tersebut, ditambah dengan penyitaan beberapa perhiasan emas tebal dari tangan Tiara, kini telah ditransfer utuh ke dalam rekening utama perusahaan sebagai ganti rugi atas penggelapan dana yang mereka lakukan. Mendengar berita tersebut membuatku tersenyum puas, menyadari bahwa sistem hukum negara telah bekerja dengan sangat adil untuk mengembalikan setiap rupiah yang pernah mereka rampas dariku. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini di dalam lembaga pemasyarakatan, Pak Joko? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang dan kasual, seolah-olah sedang menanyakan kabar cuaca hari ini tanpa ada dendam yang tersisa. Pak Joko membetulkan letak kacamatanya,
lalu menceritakan bahwa Farhan kini sedang menjalani hari-harinya di sel tahanan dengan penuh penderitaan karena harus beradaptasi dengan lingkungan yang keras tanpa fasilitas mewah sepeser pun. Sementara itu, Tiara dikabarkan sering mengalami depresi berat di lapas wanita akibat syok menerima kenyataan bahwa kecantikan dan kepura-puraannya tidak lagi bisa meloloskannya dari hukuman 4 tahun penjara. Mendengar hal itu, aku hanya mengangguk pelan tanpa berniat memberikan perhatian lebih, karena bagi diriku, bab tentang mereka telah kukubur dalam-dalam di bawah tanah masa lalu. Aku melangkah keluar dari ruang kerja pribadiku menuju ruang produksi utama di lantai bawah, menyapa para karyawan dan buruh jahit dengan senyuman hangat yang paling tulus dari lubang hatiku. Suasana kekeluargaan di dalam rumah produksi ini terasa jauh lebih sehat dan positif sejak posisi admin keuangan dipegang oleh seorang profesional baru yang kupilih melalui seleksi ketat berbasis kompetensi dan integritas. Para penjahit tampak bekerja dengan penuh semangat karena aku baru saja menaikkan upah minimum mereka di atas rata-rata industri, serta memberikan fasilitas jaminan kesehatan penuh bagi seluruh anggota keluarga mereka. Aku percaya bahwa keberkahan bisnis ini hanya akan tercipta jika orang-orang yang ikut memeras keringat di dalamnya merasa bahagia dan dihargai dengan sangat layak oleh pihak manajemen. Sore harinya, aku mengendarai mobil Alphard putih pribadiku menuju area pemakaman umum yang terletak di pinggiran kota untuk berziarah ke makam mendiang kedua orang tua kandungku. Setibanya di sana, aku berjalan menyusuri jalan setapak di antara rerumputan hijau yang basah oleh sisa hujan siang tadi, membetulkan letak jilbab segi 4 lavenderku agar tetap rapi tertiup angin sore. Aku berlutut di samping pusara ayah dan ibuku, mengusap batu nisan mereka dengan tangan yang bergetar penuh rasa rindu yang mendalam namun diringi oleh ketenangan jiwa yang luar biasa. Di depan makam mereka, aku membacakan doa-doa terbaik, lalu berbisik pelan menyampaikan bahwa putri kecil mereka yang kini berusia 25 tahun telah berhasil melewati ujian hidup terbesar dengan tetap menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Aku teringat pesan mendiang ayah semasa hidupnya, bahwa kebaikan hati seorang wanita adalah perisai terbaiknya, namun kecerdasan dan ketegasan adalah pedang yang harus ia bawa untuk melindungi perisai tersebut agar tidak dihancurkan oleh orang lain. Pesan emas itulah yang menuntun langkahku selama ini, menjadikanku wanita berhijab yang tidak hanya berserah diri pada takdir, melainkan aktif menggunakan akal pikiran dan karunia teknologi untuk menegakkan keadilan. Ketika aku berdiri dan melangkah meninggalkan area pemakaman, cahaya matahari sore yang berwarna keemasan menerpa wajahku, memberikan kehangatan yang seolah-olah menjadi restu alam semesta bagi setiap langkah kaki yang akan kuambil di masa depan. Ketika aku kembali ke rumah muahku saat malam mulai menjemput, aku mendapati halaman depan rumahku dipenuhi oleh beberapa karangan bunga ucapan selamat atas suksesnya peluncuran Kinanti Series dari para relasi bisnis internasional. Rumah yang dulu pernah ternoda oleh bisikan perselingkuhan di balik sajadah kamar tamu kini telah sepenuhnya pulih, memancarkan aura kemewahan yang bersih, tenang, dan dipenuhi energi kreativitas yang melimpah. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh secangkir teh herbal hangat, lalu membawanya duduk di sofa ruang tamu tempat aku dulu pertama kali merancang strategi pembalasan dendam yang menggemparkan itu. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sesak di dada. Yang ada hanyalah rasa syukur yang teramat sangat atas segala skenario terbaik yang telah Allah gariskan untuk mendewasakan jiwaku. Aku membuka tablet pintarku untuk melihat laporan penutupan toko hari ini, dan air mata haru yang bahagia akhirnya menetes perlahan membasahi pipiku saat melihat angka omzet penjualan yang memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya konveksiku. Di usiaku yang baru 25 tahun ini, aku telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang istri berhijab yang saleha tidak akan pernah hancur hanya karena dikhianati oleh suami yang menumpang hidup dan sahabat yang menikam dari belakang.
Aku telah mengirimkan kado kehancuran yang setimpal untuk mereka, dan kini fajar baru kehidupanku telah terbit dengan kilauan yang jauh lebih gemilang, penuh berkah, dan mandiri secara utuh. Sambil tersenyum manis menatap pantulan diriku yang anggun memikat di cermin besar ruang tamu, aku berbisik lirih kepada malam, menyatakan bahwa sang ratu kini telah kembali berdiri tegak di atas tahta kemenangannya yang sejati.